Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Jan-Christoph Duda cukup perkasa kawan di hari pertama final Champion Chess Tour M Chess Rapid menghadapi Shahriar Mamedyarov. Jan-Christoph Duda menang 2 game dan 2 game lainnya berakhir remis kawan. Sementara di matchday pertama ini Jan-Christoph Duda unggul, tinggal di matchday kedua nanti malam Jan-Christoph Duda hanya membutuhkan hasil imbang kawan untuk memastikan di juara IM Chess Rapid 2022 ini. Dan game yang kita otak-atik ini saya pilih pada game kedua kawan. Cukup menarik permainan ini, diawali dengan pembukaan ready opening oleh Jan-Christoph Duda. Pion D5 tidak dengan pion D4 kawan, melainkan pion C4, ready gambit. Gambit diterima, pion D pukul pion C4, pion E3 ingin rebut pion hitam ini kembali, tidak dipertahankan oleh Mamedyarov, melanjutkan pengembangan perwira kuda F6. Andai saja kalian coba backup dengan pion B5, Stockfish atau engine menyarankan pion B3 kawan, tapi di game terdahulu kebanyakan pion A4 dibalas oleh putih. Mamedyarov memilih pengembangan kuda F6 dan gajah ambil pion hitam C4. Pion E6 blokade diagonal terang ini kawan, juga segera membuka diagonal gelap bagi pengembangan gajah gelapnya. Sekarang pion B3 lanjut Jan-Christoph Duda ingin mengeluarkan gajahnya, apakah langsung diadu atau menempati diagonal gelap panjang ke depan nanti. Pion C5 lanjut Mamedyarov untuk mencegah pergerakan pion D4, dan di sini kawan langkah rokade merupakan pilihan terbaik, tapi gajah B2 pilihan Jan-Christoph Duda. Masih cukup prinsipal langkahnya, sesegera mungkin melanjutkan pengembangan perwira sebelum melangkah rokade. Pion A6 dibalas dengan langkah kuda ke petak E5. Langsung bertarung di petak pusat merupakan salah satu pilihan terbaik kawan. Nanti kalian masih bisa ambil dengan menteri, dengan kuda juga tak ada masalah, tapi melangkah dengan kuda langsung ke petak pusat ingin mencegah pergerakan pengembangan kuda C6 dan terjadi baku hantam, pion hitam nanti bisa bertumpuk di lajur C. Mamedyarov memilih petak D7 untuk pengembangan kudanya, menantang pertukaran di petak D7, ditolak kawan. Di sini langkah terbaik langsung menerima pertukaran kuda pukul kuda, tapi Duda memilih dengan pion F4. Dan harusnya pada posisi ini pion B5 bisa dimainkan oleh hitam untuk segera mengusir gajah terang dan membuka diagonal terang panjangnya kawan, tapi memilih dengan pion G6. Pion A4 langsung dicegah oleh Jan-Christoph Duda petak B5 ini kawan. Di sini gajah G7 persiapan rokade, akhirnya kedua pemain rokade di langkah ke-10-nya. Pion A5 untuk mendapatkan ruang agar tidak diduduki oleh kuda hitam jika ingin manuver untuk ancam gajah terangnya, dan di sini kuda ke D5 untuk memberikan tekan bagi kuda yang ada di petak E5 ini kawan. Kuda mundur ke petak D3 membuka tantangan pertukaran gajah gelap, diterima oleh Mamedyarov, diambil balik oleh kuda. Selanjutnya pion B5 diambil dengan end pasen sekarang dan dipukul balik oleh kuda 7. Incar gajah terang, gajah dipertahankan, ditarik mundur ke E2. Selanjutnya gajah B7 menempati diagonal terang panjang kawan, incar petak G2, disusul mungkin langkah menterinya ke pusat nanti bisa juga. Terlebih dahulu di sini kuda A3, lanjut Jan-Christoph Duda mencoba mencari tempat kawan, manuver ke petak C4, menantang pertukaran kuda, lompat ke petak pusat, bisa juga dilakukan oleh kuda putih nanti. Di sini Mamedyarov melangkah langsung membuka diagonal terang panjangnya kuda B4, dibalas dengan langkah menteri C1, incar pion di backup oleh menteri E7. Kuda A lompat ke C4 menantang pertukaran, Mamedyarov menerimanya, diambil balik oleh kuda. Selanjutnya benteng F bergeser ke lajur D, satunya nanti kemungkinan akan digeser ke lajur C kawan. Terlebih dahulu menteri mencoba bergerak kawan, mencari posisi yang lebih terbuka di diagonal gelap panjang ini, disusul langkah kudanya mungkin manuver nanti kawan. Di sini kawan benteng A C8 melanjutkan mengeluarkan benteng terlebih dahulu, benteng F2. Kuda langsung ke petak E5 juga bagus dipilih oleh putih, tapi Jan-Christoph Duda terlihat sedikit khawatir mengenai petak G2-nya kawan yang sudah terbuka ini, mendapatkan tekanan dari gajah terang putih.
Di sini kawan, pion F6, kontrol peta E5. Yang tadi kuda sudah terlambat mendudukinya, dibalas dengan pion H4, dan pion H5 menghentikan laju pion putih di lajur H ini merupakan pilihan terbaik, tapi gajah E4 pilihan Mamedyarov. Di sini memberikan kesempatan pion G4 dimainkan oleh Jan Krzysztof Duda. Menteri hitam bergerak ke G7. Di sini pion G5 tantang Duda. Ditolak, pion F5 dimainkan membuka tantangan pertukaran menteri. Tapi dengan mendorong pionnya maju kawan, kontrol peta E5 sekarang terbuka bisa diduduki oleh kuda di E5. Kuda C6 menantang pertukaran, tapi melepaskan pionnya bisa diambil oleh gajah yang merupakan pilihan terbaik, tapi Jan Krzysztof Duda mengambilnya dengan benteng. Dengan ide pressure pion yang di sini nanti jika terjadi pertukaran kuda kawan. Pertukaran dipilih oleh Mamedyarov, pilihan terbaik diambil balik oleh menteri. Menantang pertukaran kembali diterima oleh Mamedyarov, diambil balik oleh pion F. Dan putih tidak mempunyai kesempatan lagi ambil pion ini kawan. Bisa di backup oleh benteng di lajur F, tapi tidak dilakukan oleh Mamedyarov. Memilih langsung ambil pion D2. Bergerak ke peta A8 juga merupakan salah satu pilihan menantang pertukaran. Ambil contoh benteng putih ambil pion E6 ini, barulah sekarang ambil pion D2 kawan. Tak ada masalah juga mengambil pion D2 langsung merupakan rekomendasi nomor 3 dari Stockfish. Di sini gajah bergerak ke C4, membuka tantangan pertukaran benteng, dan pion ini sudah sulit untuk di backup lagi kawan. Di langkah berikutnya dapat dipastikan jatuh. Benteng D1 pilihan Mamedyarov melakukan skak blokade oleh benteng F1. Seumpama naik kawan akan dikejar-kejar terus. Tentu saja sudah mendapatkan dukungan dari gajahnya. Dan permainan bisa-bisa berakhir remis kawan. Dengan langkah raja yang menghindar daripada langkah blokade. Ini pilihan terbaik dari Duda, blokade benteng F1. Benteng ke D2 persiapan melakukan skak dan discover windmill attack kawan. Terlebih dahulu gajah ambil pion E6 dengan tempo skak oleh Jan Krzysztof Duda. Di sini langkah terbaik menghindar ke pusat kawan ke peta F8, tapi raja hitam memilih mojok ke peta H8, langkah kesalahan. Dimanfaatkan dengan benteng F bergeser ke A1, membuka sebanyak ruang kawan bagi pergerakan raja jika ada ancaman skak. Dan di sini benteng ini bergeser untuk ancam gajah merupakan pilihan terbaik, tapi memilih dengan langkah skak terlebih dahulu. Raja G2, di sini raja bergeser ke F1, barulah bergeser ke peta F8. Persiapan mendorong pionnya kawan. Dibiarkan gajah kembali ditarik mundur ke peta G4. Di sini memilih benteng H2, rebut pion putih dan menjadikan pion mayoritasnya akan mempunyai jalan terbuka di sayap raja ini. Pion E6 terlebih dahulu dimainkan oleh Jan Krzysztof Duda untuk mendapatkan tempo sesegera mungkin kawan. Didorong lagi, nanti diikuti gajah ancam di peta E8 ini. Di sini pion F4. Pion E7, kalau didorong discover attack ya pion bisa ambil benteng promosi. Benteng E8 dan di sini tidak terburu-buru backup dengan benteng A7 kawan. Memilih dengan langkah pion E pukul pion F4, pilihan terbaik. Kalau seumpama sekarang benteng hitam ambil pion ini, ancamannya skak mat kawan. Kalian kalau langsung naik ke peta ini, raja ya dikejar oleh benteng karena sudah mendapatkan dukungan. Raja sudah tidak bisa bergerak ke peta-peta gelap ini dan skak mat kawan. Oleh karena itu di sini tidak langsung ambil pion E7, memilih dengan langkah raja naik ke peta G7 langsung, kemudian ambil pion ini, tapi sudah terlambat. Jan Krzysztof Duda membackupnya dengan benteng A7. Dan di sini pasti kalian setuju kawan, kalau melakukan skak dengan benteng H1 setelah raja naik, kalian bertukar benteng di sini dan bisa mendapatkan pion E7 ini. Kalian pasti setuju, tapi tidak dengan Mamedyarov. Dia ambil pion H4, langkah blunder kawan. Dan melihat potensi skak di peta H1, Jan Krzysztof Duda melangkah dengan raja F2 untuk menghindari skak tadi kawan, agar pionnya tetap aman menjadi pion yang berbahaya, disusul dengan langkah gajah untuk ancam benteng nanti. Mamedyarov melanjutkan benteng ambil pion F4, tapi setelah raja bergerak ke E3 ini,
Mamedyarov menyerah di langkah ke-40. Raja mendekati dua perwira hitam ini kawan. Yang paling logis ya benteng ini bergeser kalau permainan tetap dilanjutkan. Tapi masalahnya kawan, gajah B5 serang benteng, nanti hitam kehilangan satu benteng kawan. Kalau di backup oleh raja ya langsung saja disikat. Dan dengan komposisi seperti ini kawan, sulit bagi hitam untuk melanjutkan permainan. Nanti bisa disusul dengan benteng ini bergeser terserah ke lajur F, ke lajur D. Sama-sama kawan, langkah-langkah kemenangan bisa dilanjutkan oleh putih. Terserah kalian pilih yang mana, kalian akan tetap menang. Sampai di sini tak perlu saya lanjutkan lagi langkahnya sampai menuju peta D8 atau sampai pion ini promosi. Kalian pasti sudah paham kawan. Itulah kawan kemenangan Jan Christoph Duda pada game kedua di matchday pertama babak final. Mamedyarov masih mempunyai kesempatan di matchday kedua nanti malam. Kita tunggu saja kawan. Tapi Jan Christoph Duda juga kesempatannya lebih besar, hanya butuh hasil imbang dari 4 game itu. Kita tunggu saja apakah berlanjut ke playoff atau tiebreaks atau langsung nanti di matchday kedua Jan Christoph Duda mungkin akan kembali memetik kemenangan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.